Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Yang lagi stay tune di channel kita, sama channel campur aduk nih. Apa aja ada ya kan. Oh ya guys, hari ini saya mau ke Bogor nih. Ini aku lewat Jalan Raya Parung ya. Ini Jalan Raya Parung namanya nih guys. Kita lihat nih rame kendaraan ya. Ini kita nih jam 5.40 pagi malam ya. Ini Jalan Raya Parungnya kayak gini nih guys. Ada truk-truk. Pastikan depan kosong ya guys ya kalau ngelomba ya. Jangan jangan masuk kalau depan itu yang kira-kira kita nyalip itu masih ada halangan, maksudnya ada kendaraan lain atau apa. Jadi untuk safety-nya berkendara ya guys ya. Oke, kalau Jalan Raya Parung Bogor ini guys, itu kendaraan berat, truk, bus itu dia jalur kanan. Jadi kita ngelomba tuh jalur kiri. Ini kayak tadi kan guys kan, truk di jalur kanan kan. Misalnya kayak depan ini juga nih kan truknya dia lambat nih kan. Ini kita kecepatannya 40-an ya guys ya. Sorry, 50. Oke. Ini kita 50, kita mau lomba dulu ya. Ini kan garisnya putus-putus ya. Masuk dia garis. Oh ya guys, hati-hati kalau daerah sini nih banyak benar nih polisi tidur ini. Saya juga nggak tahu nih polisi tidur berapa sih. Merusakin kendaraan kali ya. Makanya kalau ada polisi tidur gitu kan banyak baut, sekrup-sekrup kendaraan yang copot ya kan. Perhatiin aja kalau ada polisi tidur itu. Berapa banyak tuh baut-baut yang kita jumpain di sekitaran polisi tidur. Ada motor, mobil, truk, apalah kan. Sekali-sekali sih ya mungkin nggak apa-apa ya guys ya. Tapi kalau keseringan kan bisa longgar ya kan. Ya semuanya kalau sering-sering juga bisa longgar. Apalagi kendaraan ini ya kan, baut-baut kayak gitu. Ya enggak guys? Ayo, jangan berhalusinasi ya guys. Ya, ini kayak gini guys kan, ini kan truknya nih sebelah kanan, dia pelan, jadi kita lomba jalur kiri ya guys ya. Jangan lupa hidupin lampu sign. Wah, tapi truknya juga busnya jalur kiri gini, kita bingung nih mau jalur mana. Oke. Ya itu serba salah ya, yang lambat truk di jalur kanan, giliran ada mobil pribadi jalur kanan ditileksonin. Coba ada aja Indonesia nih kan. Kelihatan tadi guys kan, ini jalanannya nih jalanan roller coaster ini guys. Jadi kecepatan 50 aja udah gajur-gajur. Mungkin karena mobilnya juga kali ya. Kalau bis mungkin lebih stabil ya kan. Ini suasananya nih guys, ini hari Sabtu ya guys ya. Hari Sabtu kita coba ngerekam ini tanggal 12 April 2025. Ini kan truk jalur kanan nih ada baru. Kita nyoba jalur kiri ya masuk ya. Udah kosong nggak tuh? Oke. Coba ngikutin ke, oh ya guys, kalau di jalanan nih kita usahakan tuh kecepatan kita mengikutin mayoritas kendaraan ya guys ya. Misalnya kayak gini nih, kecepatan mereka 50, kita usahakan ya kita 50 juga.
biar nggak kena macet di belakang kan. Kalau misalnya kita nggak sampai 50, misalnya nih 30, ya mungkin kita pindah jalur aja. Misalnya kayak gini kan, nah, ini dia truk kanan ya kan, kita ambil kiri aja udah. Paling kecepatan berapa nih? Paling kecepatan 230 kali itu truknya. Setelah kita lomba ya kita tetap di jalur dulu lah ya. Jangan langsung motong, udah lomba langsung motong gitu nggak bagus juga. Oke guys, ini hati-hati di jalanan Parung Bogor nih, jalanannya kayak roller coaster. Banyak lubang, banyak gelombang, macem-macem lah, jalan gelombang atau apalah namanya tuh. Kayak gini truk nih kan. Coba saya imbangin jalanannya ya. Ini tuh nggak jalan berapa? 20 guys, kecepatannya gini 20. Bayangin aja coba 20 jalan raya. Aduh ya Allah. Di jalan raya 20 truk. Taruhlah 25 tadi enggak 20 pas ya guys, saya 20 lewat dikit ya. Mungkin sekitar 23 tadi. Bayangin aja coba, apa nggak buat macet nih truk-truk. Tonasenya mungkin 30 ton lebih itu. Roda 10 sampai udah tinggi baknya aja tuh udah semeter lebih. Di atas bak muatannya juga bisa 3 meter kali muatannya tadi itu kan. Apa nggak hancur jalanannya coba. Tapi ya mana petugas di subnya, DLLAJ, di sub, siapa lagi yang berkompeten nih? Polisi. Tutup mata semuanya, tutup mata semua dengan truk-truk kendaraan yang lewat nih. Saya yakin matanya mereka ngelihat tapi hatinya nggak bergerak untuk menertibkan mereka tuh. Kenapa? Karena nggak ada duit kali kalau menertibkan mereka. Apa udah ada duitin saya juga nggak tahu. Kita harap tak maklum aja lah. Pejabat-pejabat di Aceh di Indonesia ini semuanya bisa diduitin. Nyesek sih. Udah berapa tahun merdeka kok akhlaknya kayak gitu masih. Nyesek ya kan lihat yang di Indonesia ini kayak gitu. Habis mau gimana lagi lah, acak adul semua pemimpinnya. Mau Polri, Disub, DLAJ, mata buta semua wilayah perjalanan ya kan. Coba aja guys di jalanan tuh truk berapa ton itu coba tonasenya. Pembebasan, pembiaran kayak gitu kan, jadi bablasan truk juga. Bukan yang nggak kita dukung ya truk ya. Saya paling senang truk itu kalau lebaran pun tetap jalan mereka. Karena apa? Truk itu penggerak roda ekonomi. Barang-barang, perdagangan apa semua truk bawa. Nggak ada yang bisa dibilang mobil pribadi itu cuma berapa persen sih yang bawa. Ya kan? Tapi harus ikutin aturan dong. Jangan gara-gara pengusaha besar apapun dimasukkan oke, berapapun muatannya oke. Lihat nih truk ini di belakangan udah miring-miring coba. Saya nggak berani ngelombak karena miring. Jalanannya miring. Ini coba lihat sampai miring coba. Itu ban rodanya ke baknya aja sejengkal pun nggak sampai lagi itu. Karena beratnya coba. Mana petugasnya di sub? DLAJ, siapa yang berkompeten di jalanan nih? Siapa? Mana petugasnya? Mana ada? Tapi coba pejabat lewat datang itu kan penjilatnya itu. Mau di sub DLAJ, di sub Polri semua, TNI semua ada hadir gitu, mau steril kan semua. Giliran di jalanan mata ketutup buta. Gak ada hati nurani mereka tuh untuk menertibkan aturan di jalan tuh. Makanya Deddy Mulyadi ini saya senang figurnya.
Gubernur Jawa Barat nih sikat habis tuh yang buat banjir katanya Jakarta tuh kan. Orang kebun negara dibuat villa, hiburan apa semua diberikan, coba izinnya dikasih, coba sama Dede Mulyadi disikat kan Pak Gubernur Jawa Barat, keren. Memang harus kayak gitu sih, harus tegas aturannya. Ada aturannya, tapi nggak boleh juga aturan sekedar aturan, harus direalisasikan dong. Di jalanan juga kan ada aturan. Misalnya truk tonasenya berapa, roda berapa, itu ada aturannya kan. Terapkan. Jangan tiap tahun benerin jalan, aturan dulu dong diterapkan. Truk sekian roda, sekian feet kontainer, harus jelas maksimal muatannya berapa, muatan berapa, kecepatan di jalanan berapa, harus ada aturannya kan. Kita lengkap kok, undang-undangnya ada semua aturannya, cuma realisasi jalanannya ini. Nah, kayak depan nih truk coal diesel ini, coba kita lihat itu, aduh, lihat tuh rodanya aja udah sampai mentok itu ke baknya. Saya yakin deh. Coba kita imbangin ya. Itu paling 5 jari guys. Ini kecepatannya berapa? 28 coba. Ini jalan turunan nih. Di turunan 28. Agak turunan. Bisa bayangin nggak kalau tanjakan kecepatannya berapa? Ya mungkin asal jalan. Kecepatan 10 mungkin, 15. Tapi itulah, kita mau gimana lagi coba. Yang berseragam, yang wewenang dia untuk di jalanan tutup mata. Sebenarnya di Indonesia nih nggak ada yang buta, cuman pura-pura buta tuh banyak. Yakin kan? Nggak ada yang benar-benar buta itu masalah itu. Tapi pura-pura buta, cari selamat sendiri itu banyak di Indonesia nih. Makanya ya, jalanan tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu mungkin ada ini reimbursan mereka untuk perbaikan jalan tuh di dinas PU atau yang berhubungan dengan perbaikan jalan lah, entah dinas PU-nya langsung atau rekanan mereka ya kan. Kayak gini aja lompat-lompat jalan, tau nggak? Ya itu tambalan sana sini guys. Jalan Raya Parung Bogor ini, dari Parung menuju Bogor Yasmin, tambalan sepanjang jalan nih coba. Mayoritas tambalan, nggak ada istilahnya sekian kilometer nggak ada tambalan. Mendingan dicor langsung sekalian kayak gini ya kan, awet insya Allah. Walaupun banyak sompel-sompel dah nih. Itulah ya, mana coba pemerintahan. Makanya kita tuh Indonesia ini salut deh. Kita tuh sangat mandiri loh guys. Benar-benar mandiri. Saya bilang tuh sangat mandiri dibandingkan negara lain. Kenapa? Ada apa-apa rakyatnya sendiri yang berberes. Contoh, banyak maling, polisi ada, tentara ada. Alasan ya personel kurang. Aduh, kalau alasan sih apa aja bisa. Kalau namanya buat alasan, macem-macem, balap liar, begal ada. Kemana Babinsa, Babin Kantipmas? Mereka kan ada wilayahnya. Gak bekerja, nggak tahu, pecat tuh Kapolsek, Kapolres, Koramil yang membawahin Babin Babinsa apa itu. Pecat lah, ganti. Biar tegak aturan tuh. Jangan cuman buat aturan keras di atas kertas. Ya kan? Coba nih lihat nih. Lompat-lompat. Terus di Jalan Raya Parung Bogor ini banyak benar polisi tidur. Saya nggak tahu polisi tidur tuh udah kayak di gang. Tolong dong Pak Dede Mulyadi, ini polisi tidur. Apa fungsinya polisi tidur di jalan raya kayak gini coba? Di Jalan Raya Bogor Parung
Parung Bogor. Apa fungsi di jalan raya kayak gini? Polisi tidur. Apa kendaraan makin pelan? Enggak. Saya pastikan orang nggak ada mengerem itu. Buat rusak kendaraan ya. Memang sekali nggak rusak guys. Tapi berapa puluh kali kita dari Parung ke sini nih. Yang banyak tuh dari Parung ke Bogor. Ya Allah, itu polisi tidur tuh. Kalau polisi beneran sih nggak apa-apa. Ini polisi tidur coba. Aduh, bener-bener deh. Apa fungsinya di jalan raya kayak gini? Buat rusak kendaraan, iya. Buat orang pelan, tidak. Udah jalanan rusak, tambalan sana sini, polisi tidur lagi, otaknya nggak ada nih. Yang buat polisi tidur ini. Ngeselin memang. Enak-enak mereka aja nih buat polisi tidur. Nggak jauh polisi tidur, nggak jauh polisi tidur, ngeselin. Ini lihat ya, akan tambalan semua guys. Apa nggak tambal? Tonasenya mungkin ini dibuat untuk 12 ton, dihajar 30-40 ton ya kan. Proyek lah tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu, rembes nagih, tagihan muncul dari rekanan ke dinas PU. Yakin nggak? Sekedar kayak gitu? Enggak lah, pasti ada bagi-baginya, saya yakin. Saya yakin-yakinnya pasti ada bagi-baginya tuh. Dari rekanan ke dinas PU-nya. Saya yakinnya. Saya bermain bukan di tingkat RT, RW, kampung saya guys. Kemana-mana saya main. Mau ke Papua, Sorong Selatan sana, udah ke Aceh, udah ke Jawa apalagi. Udah khatam saya ke Jawa itu. Sulawesi, udah kemana? Ayo kita cerita yuk pengalaman kita terbang di mana, kemana jalan. Bukan jalan-jalan holiday ya, kerjaan ayo. Ngeri permainan di Indonesia nih. Sampai tukang ketik aja membuat ketik SPK itu duit-duitin. Ngeri nggak kayak gitu? Apalagi ketuanya, PPK-nya. Aduh. Udah sesuai spek barang yang kita masukkan, tetap aja mereka untuk terakhir-terakhirnya mempersulit. Diduitin langsung, coba di ACC langsung distempel, diketik semuanya coba. Padahal kita ke daerah tuh buat apa? Buat bangun daerah dia. Tapi diduitin coba. Otaknya gimana tuh? Yang mirisnya tuh sekarang ini, yang bermain itu bukan orang-orang tua lagi. Ada sekarang regenerasi namanya tuh kan, yang muda-muda tuh di situ. Yang muda-muda juga udah jadi pemain koruptor coba. Ya Allah, Indonesia. Gimana coba Indonesia ini ke depannya? Yang baru-baru masuk ditempatkan di PPK, LPSE mereka bermain di situ. Masih muda, terang-terangan coba. Aduh, ya Allah. Saya yakin nih pasti udah banyak tahu ya kayak gini ya. Tapi ya itu, nggak adanya benar-benar buta. Tapi yang pura-pura buta itu banyak sekali di Indonesia. Banyak. Ya cobalah kita lihat kan. Karena kita udah terbiasa mandiri ya, kita mungkin nganggap itu biasa aja ya kan. Tapi lihat kualitas yang kita kerjakan. Jalanan tiap bulan, tiap tahun proyek, mau lebaran proyek. Ya itu tadi bagi-baginya banyak. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman. Nilai proyek untuk pembangunan kantor pemerintahan itu sekitar 8 miliar guys. Pembangunan proyek di suatu daerah ya, 8 miliar. Tapi untuk pengerjaan itu paling sekitar 4 miliar kurang. Kenapa? Itu resmi untuk biaya konsultan,
biayanya itu satu instansi sekian belas persen, 3 instansi udah berapa coba? Udah hampir sekitar 40% kan. Kejati, aduh ya Allah, bobrok bener nih. Makanya jangan salahkan kalau kualitas bangunan infrastruktur nilainya D, kalau saya bilang di Indonesia ini. Makanya gak heran kan, pembangunan banyak belum sampai berapa tahun udah ambruk. Ya kualitasnya kayak gitu. Mau gimana kita coba? Konsultan banyak bener di Indonesia nih, konsultan abal-abal. Gak perlu yang konsultan kayak gitu. Habisin duit, anggaran. Gak ada yang fungsi mereka juga. Diduitin diam semua itu. Konsultan teknik, konsultan apalah namanya semua dari kementerian apa. Gak ada fungsinya, gak berjalan. Besi 18, kita buat besi 10 pun di ACC mereka. Kenapa? Udah duit tadi main. Lihat aja lah pembangunan infrastruktur, bangunan-bangunan di Indonesia nih. Kualitasnya gimana coba? Gak usah tutup mata lah, gak usah bela-belain. Kita rela aja. Coba lihat aja pembangunan di Indonesia nih, gimana? Semuanya diduitin jadi bagus semuanya, ACC semuanya. Tapi kalau nggak permain duit, mau bagus pun 100% sesuai spek, nggak akan disetujuin. Saya yakin itu. Saya udah lama hidup di Indonesia nih, sampai sekarang pun masih kayak gitu, bobrok semuanya. Aduh, udah guys, kita bagi-bagi uang rumah lah guys. Kita jam 6 sampai Yasmin. Oke guys ya, untuk Indonesia lebih baik, kita nggak apa-apa kritik, mudah-mudahan jadi perhatian. Deddy Mulyadi maju, berantas tuh semua pungli-pungli yang bajingan. Selamat pagi, selamat beraktivitas guys.